Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ana Rahmi. Saya di sini akan membahas tentang ekosistem rawa. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu rawa? Rawa merupakan sebutan untuk sebuah daerah yang tergenang air, yang penggenangannya bersifat musiman ataupun permanen, dan ditumbuhi oleh tumbuhan atau vegetasi. Genangan lahan rawa dapat disebabkan oleh pasangnya air laut, genangan air hujan, atau luapan air sungai. Berdasarkan penyebab genangannya, lahan rawa dibagi menjadi tiga, yaitu rawa pasang surut, rawa lebak, dan rawa lebak peralihan. Adapun karakteristik dari rawa ini, yang pertama, variasi suhu yang tidak terlalu mencolok. Variasi suhu yang tidak mencolok dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kemudian berpengaruh juga pada keseimbangan ekosistem. Yang kedua, ada penetrasi cahaya tergolong baik. Jarak antara daratan dengan perairan sangatlah dekat, sehingga cahaya yang masuk ke dalam perairannya sama dengan yang didapat di daratannya. Kemudian, yang ketiga, tanah gambut. Rawa mempunyai karakteristik tanah, yaitu tanah gambut. Tanah gambut dapat menjadi penghalang terjadinya kebakaran hutan. Tanah gambut memiliki kandungan air yang cukup tinggi sehingga mencegah kebakaran hutan yang berpotensi melanda lahan perhutanan. Yang keempat, memiliki sejumlah tumbuhan. Rawa mempunyai sejumlah tanaman yang hidup, salah satunya lantaran mempunyai karakteristik sebagai lapisan tanah gambut. Dengan begitulah, rawa-rawa banyak dimanfaatkan oleh petani enceng gondok dan menjadikan lahan pertanian tanaman tersebut. Berdasarkan lokasinya, rawa dapat dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama, rawa cekungan. Rawa cekungan adalah permukaan pada sebuah cekungan yang tingkat ketinggiannya lebih rendah daripada air. Kemudian yang kedua ada rawa danau. Rawa danau terbentuk dari efek pasang dan surutnya air danau. Pada saat musim penghujan tiba, jumlah kapasitas air pada danau meluap. Yang ketiga ada rawa payau. Rawa payau terjadi karena permukaan yang rendah di sekitar pinggiran sungai selalu tergenang air pada saat sungai meluap. Yang keempat ada rawa pantai. Ada saat air laut pasang, rawa pantai tertutup air laut. Sebaliknya, pada saat air laut surut, maka terbentuklah sebuah rawa-rawa pantai. Yang kelima ada rawa sungai. Perbedaan antara rawa payau dan rawa sungai adalah jika di rawa payau dapat terjadi di dataran rendah namun tidak dapat terjadi di dataran tinggi, sedangkan rawa sungai dapat muncul di dataran rendah dan dataran tinggi. Berdasarkan karakteristik air, rawa dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, rawa air tawar. Rawa yang memiliki karakteristik air tawar yang mengandung unsur air yang berasal dari sungai, air hujan, dan air tanah. Rawa ini sendiri pada dasarnya dapat menjadi habitat beberapa jenis hewan air seperti ikan, ular, biawak, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada rawa air payau. Rawa-rawa yang memiliki karakteristik air payau adalah air yang berasal dari campuran air tawar dan air asin. Payau dapat mengandung arti bahwa setengah asin setengah tawar. Karakteristik rawa-rawa air payau bisa ditemukan di sekitar daratan Sumatera. Yang ketiga ada rawa air asin. Karakteristik air asin pada rawa terdapat pada rawa yang menggenangi pinggiran pantai, di mana untuk rasa air asin ini terjadi karena rawa tersebut disebabkan lantaran adanya air laut yang pasang lalu surut hingga menjadi sebuah rawa-rawa. Contoh interaksi yang ada pada ekosistem rawa, yang pertama interaksi kompetisi antar dua kuda nil dalam memperebutkan sebuah wilayah atau persaingan lokasi antar kelompok monyet ekor panjang. Yang kedua ada kata memangsa jangkrik yang ada pada daerah ekosistem rawa. Yang ketiga interaksi antar manusia dan kerbau, yakni kerbau akan membantu pekerjaan manusia, kemudian kerbau tersebut diberi makan oleh manusia. Adapun yang kita lihat ini adalah contoh dari ekosistem rawa. Ini adalah Taman Nasional Rawa Aupa Watumoha yang berlokasi di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dan selanjutnya yaitu Rawa Bayu, berlokasi di daerah Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dan adapun dampak positif dari ekosistem rawa ini, yang pertama, mencegah terjadinya bencana alam. Rawa mampu menyerap dan menyimpan kelebihan air dari daerah sekitarnya, terutama saat musim hujan.
Pada musim kemarau, air itu akan tetap ada sehingga dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup di sekitarnya. Yang kedua, sebagai lahan pertanian. Dapat dijadikan sebagai lahan pertanian seperti dimanfaatkan guna menghasilkan enceng gondok dan tanaman air yang lainnya, penghasil kayu untuk tanaman hutan tropis, ladang perikanan, dan ladang pertanian tanah gambut. Yang ketiga, sebagai penghasil pohon bakau. Yang keempat, pemeliharaan hutan tropis. Selain jenis rerumputan dan tanaman air, rawa juga dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan kayu-kayu besar seperti pohon hujan tropis. Dan dampak negatif jika kehilangan ekosistem rawa. Jika ekosistem ini hilang, yakni bencana alam yang dapat dicegah oleh adanya ekosistem ini kemungkinan besar akan terjadi karena rawa mampu menyerap dan menyimpan kelebihan air dari sekitarnya. Apabila saat musim hujan, kemungkinan besar banjir akan terjadi, dan apabila kemarau, makhluk hidup di daerah ini akan sulit mendapatkan air. Dampak selanjutnya, para petani akan kehilangan lahannya untuk mencari nafkah dan berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar dan banyak lainnya. Berikut ini adalah cara menjaga kelestarian rawa di lingkungan kita. Yang pertama, melestarikan hutan di sekitar rawa. Yang kedua, tidak buang air di rawa. Yang ketiga, tidak membuang sampah ke rawa. Dan yang keempat, tidak membuang limbah rumah tangga dan industri di perairan rawa. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga menjadi edukasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.